barakallahu barik. Baik, niat itu pekerjaan hati. Al-Imam Syafi'i mengatakan an-niyatu mahalluha fil qalbi muqtarinan bit takbir. Niat itu adanya di tempatnya di hati dan bersamaan dengan takbir. Jadi ketika kita bertakbir dalam salat misalnya Allahu Akbar, begitu mengucapkan Allah, hati kita menunjukkan, ya Allah, saya akan salat zuhur 4 rakaat. Ya Allah, saya akan salat subuh 2 rakaat. Bahasa Arabnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaat, usolli fardhu subhi rakaatin. Jadi begitu tangan bertakbir, lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati berniat. Jelas sampai sini? Nah, kalau itu kemudian dilafadzkan, maka lafadz itu sesungguhnya bukan niat, tapi lafadz itu kalimat yang diucapkan untuk menguatkan niat. Apa diantara contoh ibadahnya? Haji dan umrah. Ketika haji dan umrah, itu niatnya diucapkan. Talaffuz bin niat untuk menguatkan niat. Biasanya ketika ada itu dilafadzkan, itu ibadahnya bukan ibadah standar, tapi ibadah yang membutuhkan motivasi 2 kali lipat sampai harus diucapkan. Itu cuma di Islam tuh. Jadi kalau Anda sedang mengalami goncangan yang kuat, untuk mengatasi keraguan kegelisahan kita, maka keluarkan lewat ucapan. Saya yakin bisa, saya yakin bisa. Masalah ini tuntas. Itu teorinya di Islam. Katakan. Makanya sering di Quran tuh kul, katakan. Ekspresikan, tuliskan. Itu di kita. Yang pakai sekarang orang Jepang. Kamu bisa, kamu bisa. Ada benteng Takeshi dulu kan? Kamu bisa, kamu bisa. Sekarang orang Korea nyusul Jepang karena perkataan. Lebih daripada Nihon, lebih daripada Nippon. Orang Jepang punya Honda, dia punya Hyundai. Terus, sampai sekarang nyusul. Nah makanya dicontohkan lewat ibadah, itu filosofinya demikian. Jadi ketika kita haji umrah, labbaik Allahumma hajjah, labbaik Allahumma umratan, dilafadzkan untuk menguatkan motivasi niat kita. Niatnya tetap bersemayam dalam jiwanya, dilafadzkan untuk menguatkannya. Nah kasus lafadz niat itu muncul, itu kasusnya muncul di masa abad-abad para orang-orang saleh setelah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, peninggal sahabat, di tabi'in, kemudian ada pembahasan fikih. Ya, itu di mazhab Syafi'i kemudian memberikan pandangan. Apa pembahasan fikihnya? Ada seseorang yang ingin menunaikan sholat, jadi dia nggak bisa khusyuk. Baru takbir, nggak bisa fokus lagi. Baru takbir, nggak bisa lagi. Maka kemudian diajarkan, coba baca ta'awudz. Dia baca ta'awudz, nggak fokus juga. Maka diajarkanlah lafadz niyatak. Lafadzkan niatmu untuk menguatkan apa yang kau sampaikan dalam jiwamu. Di niatmu di hatimu, lafadz itu membantu menguatkan niatmu. Di lafadz itu bukan niat. Kalaupun Anda melafadzkan misalnya atau tidak sama sekali, tidak akan menggugurkan niat yang sudah ada dalam hati. Jadi kalau Anda nggak lafadzkan pun atau dilafadzkan, itu bukan syarat sholat. Jadi dalam kasus ketika Anda ragu, ya, Anda khawatir gelisah, lafadzkan untuk menguatkan niat. Tapi kalau nggak ada misalnya sama sekali kegelisahan, nggak harus dilafadzkan, silahkan. Cukup dalam hatinya, usolli dalam hatinya, atau dengan bahasanya, dia bertakbir, langsung mengalir di situ. Jadi ini pembahasan untuk meniatkan, melafadzkan niat, itu cukup di dalam hatinya, kecuali ada kegelisahan atau kekhawatiran, baru dia lafadzkan.